BIN MSI yang telah membuka secara langsung kegiatan pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, tetapi sebelumnya izinkan kami membawakan pantun. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke acara inti, kami langsung serahkan kepada Kejaksaan Negeri. Sekali lagi, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Anak-anak, ikutilah materi dengan keseriusan sehingga nanti bisa daftar di Kejaksaan Negeri. Ada yang mau jadi jaksa? Ada? Masih takut jangan. Ya, untuk waktu dan tempat sepenuhnya langsung kami serahkan kepada Pak Ridwan dan rekan-rekan. Kepada Bapak disilakan. Selamat pagi menjelang siang adik-adik sekalian. Sebelum kakak mulai materi, kita ada 2 materi, narkoba sama bullying. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak itu Duan Rafiq Rahman. Kakak asli Palembang, cuma ada keturunan Tanjung Mula ini Gumai. Kakak ada keturunan Gumai. Nah, terus di sebelah kiri kakak ada Nur Fata, silakan berdiri. Ini kita impor dari Bandung, jauh dari Bandung. Yang di belakang itu ada namanya Kak Tiar. Ini ada Kak Vina. Ini kita impor dari Kaur, Bengkulu. Nah, kalau ini dari Kalimantan. Kakak Tam ini dari Kalimantan sebelumnya. Kakak mau nanya ke adik-adik, ini kan ditanya sama Pak Yanar kan, ada yang mau jadi jaksa. Ada tadi tunjuk ya? Ada yang tahu nggak jaksa itu apa? Ayo. Ada yang tahu jaksa itu apa? Ini yang jawab. Sejenis hukum yang dipelajari oleh anak muda. Ada pendapat lain? Ayo teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tepuk tangan dulu buat temennya. Jaksa adalah penuntut umum. Muncul pertanyaan baru. Penuntut umum apa? Penuntut umum itu apa? Ayo, biar kalian gampang pahami. Jaksa penuntut umum itu adalah kami yang mewakili negara dalam sidang. Itu secara garis besar, secara umum. Jadi nanti pas waktu di sidang itu ada hakim di tengah, di kiri ada penasihat hukum, kami di kanannya hakim. Nah, kami itu sekali lagi harus ada ingat, kami mewakili negara, bukan mewakili terdakwa, bukan mewakili korban, tapi negara. Negara dalam hal ini adalah aturan, undang-undang, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi tentang narkoba dan generasi muda. Next. Narkoba itu singkatan. Bisa kalian catat juga, narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lain. Ini yang merokok. Ada yang pernah mencoba merokok? Oke, bagus. Jangan sampai. Next. Karena awal mula narkoba itu adalah coba-coba, ketagihan, baru menjadi pecandu. Jadi narkoba itu ada manfaatnya sebenarnya. Ada manfaatnya, tapi dengan syarat harus dengan resep dokter. Nah, cuma orang yang makin narkoba itu ngerasa itu sudah makin nih, konsumsi misal pil koplo misalnya. Dia konsumsi 1,
ngerasa masih kurang maksimal. Konsumsi 2, 3, 4 baru maksimal. Nah, itu kan bukan kadar dari resep dokter. Dan untuk mendapatkan hak mengkonsumsi narkoba itu harus izin ke Kemenaker. Itu manfaat. Kalau bahaya banyak. Mungkin adik-adik pernah dengar ketika orang pecandu narkoba dia menjual seluruh harta yang ada di rumahnya. Pernah dengar? Kipas dijual, kasur dijual, TV dan sebagainya dijual cuma untuk konsumsi narkoba. Dan narkoba itu cuma sesaat nikmatnya. Ketika kita nggak konsumsi narkoba lagi, kita bakal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma. Misal, ada yang tau nggak orang-orang pakai narkoba dia nyilet-nyilet tangan. Coba itu dampak positifnya apa coba? Tangan luka, ada bekas, malah menjadi cacat bisa dibilang. Next. Nah, ini gejala dini penyalahgunaan narkoba. Jadi dibagi dua deh. Ada pengguna sama pemakai. Penyalahguna itu biasanya di generasi muda seperti kalian ini. Coba-coba. Nanti ketika temen yang ngajak, ayo kita coba pakai ini, kita tolak. Tapi dibilang sama temen, lu gak gaul, gak keren. Nah itu kita lihat apa gejala dini. Nah, mudah tersinggung, mulai berani berbohong. Di sini ada nggak yang jalannya spoileran? Kayak kurang tidur. Nah, ini yang kakak bilang tadi tuh, terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh. Itu biasanya dia pakai putau. Nggak perlu kalian tahu betul kayak gimana. Pokoknya itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Next. Ini indikator perilaku. Sering menerima telepon atau kamu yang tidak dikenal. Misal di sekitar kalian itu ada orang asing yang tiba-tiba datang di situ. Kalian patut curiga. Bisa jadi dia transaksi narkotika. Terus di sini ada yang punya kamar sendiri nggak? Atau masih gabung sama orang tua? Sendiri. Kakak pesan jangan pernah kamar itu dikunci. Oke? Jangan pernah dikunci, biar orang tua kita tetap bisa mengontrol aktivitas kita. Karena ketika kita sudah ada privasi di kamar sendiri, mulai tuh nanti buka Google, terus mencoba beli rokok, pakai narkoba dan sebagainya. Jadi tolong kakak ingetin, jangan pernah dikunci. Nanti dikunci itu ada waktunya, ketika kalian sudah menikah nanti, boleh dikunci. Tapi kalau masih sekolah, udah jangan dikunci. Biar orang tua kalian tetap memonitor aktivitas kalian, mengabaikan kebersihan diri. Cuma kalian di sini sih semua pada bersih. Jangan sampai gejala ini ada di kalian. Oke? Next. Nah, malas belajar, menghindari kontak mata langsung. Jadi kakak pernah menjalani pendidikan untuk tahu karakter orang itu seperti apa cuma dari itu aja. Kakak bisa tahu orang ini apakah dia pendiam, introvert atau apa sebagainya, itu bisa. Ada pendidikan. Suka bolos, ada yang bolos di sini? Ada yang bolos? Kan namanya kamar mandi kan untuk bersih-bersih, tapi dia nongkrongnya di kamar mandi. Buat menghindari aktivitas yang dia lakukan itu ketahuan sama orang sekitar, termasuk orang tua. Next. Ini yang paling atas ini adalah generasi muda yang sering kena ngikutin tren. Sekarang ada namanya vape, rokok elektrik. Itu banyak sekali kakak lihat ya, mas sekolah, SMA baju sekolah, pegang rokok, pegang vape. Kakak bingung. Kakak zaman SMA sampai kuliah pun kakak nggak ngerokok. Sampai sekarang pun kakak nggak ngerokok sekolah. Karena nggak ada manfaat.
Terus ini kecanduan merokok dan minuman keras. Merokok itu sekarang kan gampang tuh untuk beli di warung, bisa beli batakan, cukup 2.000 dapat 1 batang. Begitu juga minuman keras. Mungkin kalian pernah dengar alkohol dicampur autan. Ada yang pernah dengar? Ada juga dicampur baygon, betul, dicampur baygon. Ada yang pernah dengar? Coba kalian pakai logika, baygon dan autan itu untuk nyamuk, ya kan? Tapi dikonsumsi sama manusia. Nyamuk yang misalnya ginjalnya kecil bisa mati, apalagi ginjal kita. Yang paling bawah ini yang paling berbahaya. Tadi kalian di sini semua pada pakai handphone. Itu adalah awal mula kalian membuka isi dunia. Apapun itu, mau hal negatif, positif, semua ada di handphone. Cukup dengan 1 jari, ketik-ketik, kebuka. Ini adalah sumber malapetaka. Ini kayak dua ujung pisau. Di satu sisi dia tajam berbahaya, di satu sisi dia tajam menguntungkan kita. Tinggal kalian sendiri yang memilih mau yang berbahaya atau yang menguntungkan kita. Next. Boleh, gak apa-apa. Masih semangat? Sambil dimakan, kakak sambil jelasin. Coba sambil makan mau. Ada yang tahu nggak? Bully. Apa? Lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lawan balik. Lawan balik bukan kita ngatain dia lagi, tapi menyadarkan, kasih tahu ke dia tuh, apa sih manfaat kau bully aku gitu? Nggak ada manfaat sama sekali. Kita nasihatin, persuasif. Nah, ini yang paling sering, jangan ikutan tertawa. Ketika pasti ada di kelas kalian itu sosok pelawak satu, pasti ada. Ketika dia melakukan guyon, misal dia ngatain fisik, oh dasar sipit, misal ngatain sipit gitu kan, yang lain pada ketawa. Dia ngerasa, si pelawak ini ngerasa dia dibenarkan sama kalian ini. Jadi ketika dia melakukan kayak gitu, sudah abaikan aja. Nanti capek sendiri dia pasti. Sama tuh ada tuh bisa curhat ke guru, karena kan guru jelas tuh digugu, dan pasti ketika apapun keluh kesah kalian pasti bakal dijawab sama guru dan mencari jalan solusi yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada guru yang mengaminkan ejekan itu, laporin ke kepala sekolah. Misal kalian cerita, Bu, saya dikatain gendut, ya kan memang kau gendut, laporin ke kepala sekolah, laporin ke atasan langsung. Next. Ini hukuman bagi pelaku cyberbullying. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sama yang kakak bilang tadi. Nomor 1, ini kayak kejadian Siskae tahu?
Nah, jadi dia itu perempuan, Siska itu perempuan. Dia memang sedikit kelainan seks. Dia selfie, terus di-share ke media sosial. Oke? Dia melakukan itu tidak masalah. Tapi ketika kakak buka, terus kakak share ke grup WhatsApp kakak yang kena. Muatan perjudian. Jangan sampai kalian kenal judi, oke? Penghinaan, yang paling sering penghinaan ini. Sama pengancaman yang kakak bilang tadi, misal dia ngancam kalau kau tidak melakukan ABCDE nanti ku sebar aib-aibmu. Jangan sampai gitu. Next. Kakak kasih 5 pertanyaan di pertama dulu. Jika pertanyaan saya agak abstrak, jika ada suatu kasus perundungan yang pelakunya adalah seorang pelajar dan terkait dengan hukum pidana, apakah hukumnya masih dimaklumi karena dia adalah seorang pelajar? Oke, langsung kakak jawab. Siapa tadi namanya? Mutia. Mutia. Tepuk tangan dulu buat Mutia. Jadi kalau anak, ini kita bicara anak ya. Kita bicara anak itu berarti usianya di bawah 17 tahun. Misalnya sekadar pembulian, udah diselesaikan secara kekeluargaan. Kalaupun memang tiba-tiba si korban tidak menerima, naiklah perkara itu, diupayakan diversi 3 tahapan, dari kepolisian, kejaksaan, sama pengadilan. Pokoknya pidana penjara itu adalah benar-benar paling terakhir. Kalau memang tidak ada jalan keluar lagi, baru pidana paling terakhir. Dan itu kelebihan, bukan kelebihan juga ya jatuhnya. Undang-undang mengatakan ketika kita masih di bawah umur, itu ancamannya dipotong setengah dari maksimal dewasa. Kayak tadi tuh misal 6 tahun, kita bakal kena cuma 3 maksimal. Dan tapi tetap kalau itu ada upah terbaik buat anak. Kalau pinjam, kalau penjara kan bukan solusi terbaik buat si anak. Perkenalkan, nama saya Fadila Savitri dari SMP Negeri 5 Pagelaran. Di sini saya ingin bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi bullying? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yama Felika, saya dari SMP PGRI Pagalang. Izin bertanya, apakah kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa disembuhkan? Terima kasih. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap bullying? Karena 70% aktivitas kalian ketika usia pelajar itu aktivitasnya di sekolah. Dan secara tidak langsung yang punya tanggung jawab adalah teman-teman kita sendiri. Secara tidak langsung. Karena ketika kita dibully, tapi teman kita tidak mendukung bully tersebut, mereka bertanggung jawab dong. Tapi permasalahannya adalah teman-teman kita juga malah ikut membuli kita. Terjawab? Terus tadi ini ya, kecanduan. Kita bicara narkoba. Narkoba itu ada bentuk pidananya adalah rehabilitasi. Tapi dengan catatan ya, dia bukan pengedar. Di aturan itu ada minimum berat. Ketika misal beratnya kita bicara tidak lebih dari 1, itu dia bisa masuk rehabilitasi. Jika minuman keras
keras bisa mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba, mengapa ada minuman keras yang dibolehkan? Standarnya seperti apa? Minuman keras dibolehkan terus Standarnya seperti apa? standar apa nih? Minuman keras. Minuman keras itu standar seperti apa? Gimana? Standar apa ini? Standar Standar yang dibolehkan. Yang diperjualbelikan maksudnya. Oh. Jadi tadi pertanyaan yang dari di belakang bisa nggak? Oke, berarti hadiah buat kalian. Tapi pertanyaan dari kakak. Oke? Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan. Yang dulu angkat tangan, itu kakak suruh jawab. Mau pertanyaan gampang atau susah? Gampang. Sebutin nama kakak-kakak diri. Ayo, mau yang gampang kan? Sebutin nama kakak-kakak di sini. Materi. Ada yang tahu nggak warna toga jaksa penuntut umum? Baju buat sidang, nah kayak gitu tuh. Tapi bukan itu warnanya, beda. Ayo. Nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafatadha Priza dari SMP Negeri 1 Kota Pekalongan. Warna toga itu hitam. Namanya? Toga jaksa penuntut umum. Sudah? Ada yang mau dijawab itu di belakang. Maju. Silakan maju. Warna putih. Warna putih. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Warna hitam. Yang tepat. Oke, silakan. Toga hitam desi putih. Betul, tepuk tangan dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebutin di luar materi itu dalam. Oh, luar. Kita mikir dulu. Sebutin Instagram dan YouTube. Susah. Kasih tahu kantor Kejaksaan Negeri Pagarawan di mana? Alamat lengkap. Tadi ada loh di materi sini ininya alamatnya. Gini dulu. Maju tanpa bawa handphone. Maju tanpa bawa handphone. Selanjutnya di Pagarwangi, perkenalkan nama saya Karunia Dwi Putri dari SMP Negeri 1 Pagar Alam. Alamatnya di Pagarwangi, Kecamatan Depok Utara. Kurang gak sih? Ada yang kurang? Ada wanitanya itu. Nama alamat. Elementar tuh.
Jalan Laskar Wanita. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Bentar Jo. Jalan Laskar Wanita. Bentar Jo. Bentar Jo. Iya. Bentar Jo, oke. Kita anggap benar. Satu, dua, tiga. Jaksa penuntut umum dan dia ngapain? Ayo. Tadi yang di awal-awal kakak bilang itu. Yang nyatet masih beruntung. Penasaran? Yang mewakili Perkenalkan, nama saya Manila dari SMP Integralitas. Jaksa penuntut umum yang mewakili negara. Sejenis tuntutan. Dari hakim. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Harusnya artis yang dapat hadiah. Yuk, lihat sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Perkenalkan, nama saya Azizia Zamila Sultan dari SMP Negeri 1 Palembang. Contoh zat psikotropika yaitu sabu, ekstasi, ATS. Benar? Bentar, cek dulu. Apa tadi? Sabu, ekstasi, ATS. Ekstasi, Itu psikotropika. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu buat nanti kita. Dampak bullying. Oke. Sebutin 5 dampak. 5 dampak bullying. Maju. Ayo, yang siap pakai tangan dulu, langsung ke depan. Maju. Perkenalkan, nama saya Fitri Hairani dari SMP Negeri Tangerang. Dampak bullying yang pertama yaitu merasa cemas, merasa apa ya? Tidak percaya diri, Nggak ada itu. Nggak ada. Dampak bullying. Nah, maju. Nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Vidya Darwin dari SMP Negeri 1 Kabupaten. Dampak bullying adalah merasa cemas, marah, depresi, tidak percaya diri. Tadi disebutin 4, tapi cuma benar 3. Tidak percaya diri nggak masuk. Cemas, tidak percaya diri, cemas, menyakiti diri, bunuh diri, depresi, marah, Oke. Terus? cemas, marah, depresi, bunuh diri, Satu lagi.
Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Seru nih. Siapa tadi namanya? Agatha. Tepuk tangan dulu buat Agatha. Aduh. Satu, dua, tiga. Sebutin nama kepala sekolah SMP 1. Gambar SMP 1 dong. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piolin Karisa Putri dari SMP 5 Pagaralam. Nama Kepala Sekolah SMP 1 Pak Nasib Kasianto. Benar. Oke, bisa. Kepala Kejaksaan Negeri Pagarawan. Yang tadi nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Talita Ataya dari SMP Tidak Berkas. M. Harudin. M. Harudin. Benar. N. Harudin. Coba Eja. N. A. N. H. Benar, Pak. Oke, benar. Ya, oke. Tepuk tangan dong. Satu lagi. Ayo. Mau yang materi atau di luar materi? Bebas. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Penasaran dari deh. SMP 5 Pagarawan. Umur kakak 29 tahun. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Kembali dari SMP Negeri 1 Kota Pagarawan. Pasal KUHP tentang narkotika dari KUHP 111 sampai KUHP 131. Benar? Salah. Itu KUHP. Bukan KUHP. Bukan KUHP. Ada yang bisa bantu? Ayo. Maju. Pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Siva Putri, saya dari SMP Negeri 1. Menurutkan penjelasan tentang pasal 111 sampai 131. Undang-undang? Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun? 2009. Tentang? Narkotika tadi. Narkotika. Narkotika. Coba cek benar. Oke. Ulang tahun ini hari ini.
1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Cukup ya pertanyaan, cukup ya? Cukup kan? Jadi mungkin itu yang dapat kakak-kakak di sini sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depan nanti. Dan siapa tadi yang pengen jadi jaksa, semoga terkabul doanya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun. Demikian materi pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.